Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik, sedikit Ibu ulas. Tadi terima kasih kelompok berapa yang maju? Kelompok 4 sudah memaparkan materi hari ini, namun yang bertanya nampaknya tidak terlihat. Entah kenapa ngantuk atau kenapa ini. Ya, nanti setelah ini mudah-mudahan ada yang bertanya ya, Ibu ulas lagi dengan topik yang sama, tokoh pendidikan nasional di Indonesia. Kalian tahu tokoh pendidikan di Indonesia itu siapa saja? Ki Hajar Dewantara. Oke, siapa lagi? Raden Ajeng Kartini atau Kartini. Kemudian siapa lagi? Dewi Sartika ya. Terus siapa lagi? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa lagi? Ah, Syekh Ahmad Syafi'i. Syafi'i. Siapa lagi? Terus ada lagi? Ki Haji Hashim Asyari. Ya. Apa Pangeran Diponegoro? Pokoknya banyak banget. Cuman tadi beberapa yang disebutkan itu betul sudah termasuk dalam tokoh pendidikan nasional. Tapi selain di luar juga masih banyak ya tokoh-tokoh pendidikan nasional sekarang. Oke, baik. Kita bahas beberapa tokoh yang paling terkenal mungkin ya, 3 tokoh inspiratif yang membentuk fondasi pendidikan nasional yang ada di kita ini. Yang pertama yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan, ya, yaitu pencetus modernisasi pendidikan. Modernisasi pendidikan itu pencetus awalnya itu Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di tahun 1868, sudah pada lahir belum? Jangankan kalian, ibu aja belum. Ya, kemudian di tempatnya itu di Kampung Kauman di Jogja. Ada yang dari Jogja di sini? Nggak ada. Kemudian pendiri Muhammadiyah ya. Muhammadiyah sekarang organisasinya masih ada ya. Muhammadiyah ya masih berjalan dengan bagus, masih aktif juga di kita juga. Muhammadiyah pengurusnya di Kabupaten Lebak ada. Nah, awalnya pendiri organisasi Muhammadiyah ini di tahun 1912 di tanggal 18 November. Kemudian pencetus pendidikan modern ini memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Jadi kenapa disebut modern? Ada agamanya, ada ilmu pengetahuan secara umumnya. Ilmu agama, umpamanya sorobnya, ya, kemudian fikihnya. Nah, dia mix lah tuh dengan pendidikan secara umum. Apa itu? Ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya yang diujikan nasional. Kemudian apalagi pelajaran umum, sejarah, PKN ya, seni budaya dan sebagainya. Kalau sekarang zamannya ini disebut apa? Sekolah boarding boarding school ya. Sudah banyak sekali ya. Nah, ini awal mulanya boarding school ini kalau disebut dulu itu modernisasi pendidikan, ini pencetus awalnya yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan. Patut kita berapresiasi sangat luar biasa ya. Awal mulanya beliau lah yang mencetuskan, sekarang luar biasa sangat banyak banget ya di Kabupaten Lebak, banyak sekali boarding school ya. Kemudian ini juga salah satu pahlawan nasional. Nah, itulah ya. Ada yang ngajar di pondok kan di sini? Iya, itu awal mulanya itu pendirinya itu Ki Haji Ahmad Dahlan. Kemudian apa warisan atau peninggalan apa sih yang diberikan kepada kita sebagai penerusnya, istilahnya ya kita ya zaman sekarang yang diwarisi oleh Ki Haji Ahmad Dahlan itu apa? Ada yang tahu? Apa? Universitas? Ada lagi? Universitas Ahmad Dahlan? Ada ya? Iya, Universitas Ahmad Dahlan ada. Kemudian ada lagi yang pertama yaitu yang warisan atau yang diwarisi oleh Ki Haji Ahmad Dahlan itu dari segi jaringan pendidikan yang sangat luas ya. Apa itu ribuan sekolah yang ada di kita Muhammadiyah
Ya, Muhammadiyah ada di seluruh kabupaten, provinsi itu banyak banget jaringannya ya. Beda-beda di Paneglang juga Muhammadiyah sekolah ada. Di Lebak juga ada, di Tangerang juga ada. Bahkan Provinsi Banten tuh ada gitu ya, bukan hanya satu kabupaten saja. Itulah salah satu peninggalan dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Kemudian juga dari segi pendidikan untuk semuanya, masyarakat ya, untuk semua lapisan masyarakat bisa diakses ya. Kemudian juga pendidikan secara holistik dari segi apa? Keseimbangan ilmu agama dan ilmu sains. Tadi itu karena perpaduan ilmu umumnya ada, pendidikan umumnya, ilmu pendidikan agamanya ada. Kemudian yang satu lagi dari segi pemberdayaan masyarakat. Kenapa disebut pemberdayaan masyarakat? Karena mengangkat derajat bangsa melalui pendidikan. Ya, syariatnya, wasilahnya ada pendidikan, awal mulanya itu dari Ki Haji Ahmad. Luar biasa ilmunya, terus mengalir ya. Gitu kan sampai sekarang bahwa pengurus Muhammadiyah juga masih ada. Kemudian yang kedua Ki Haji Syarif Hashim Asy'ari ya. Ki Haji Hashim Asy'ari ini tokoh pesantren Nusantara. Dia pendiri NU ya. Kita juga ada ya di kita ya NU ya. Kita nganutnya kemana? Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU ya. Ya itu masih bebas-bebas saja ya gimana kepercayaan masing-masing tidak ada batasan ya. Kemudian ini didirikan tuh pada tahun 1926, 31 Januari di mana Nahdlatul Ulama ya. NU itu Nahdlatul Ulama tahun 31 Januari 1926. Kemudian apalagi pesantren di Tebu Ireng di Jawa. Sampai sekarang ada ya Tebu. Kalian tahu ya? Ya, itulah awal mula pendirinya ini Ki Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng. Itu kan terkenal ya, pesantren besar gitu ya. Didirikannya pada tahun 1899 di Jombang. Itu sangat terkenal sekali. Kalian tahu pesantren itu? Ya, kalau yang tidak tahu berarti kurang update. Kemudian ada lagi kitab yang anutnya atau yang dibuatnya itu ya karyanya, kitabnya itu ada Alim ya, itu kitab dari hasil karya dari Ki Haji Hashim Asy'ari. Mungkin anak pondok tahu ya, Alim, ya Alim Muta'alim, ya tahu ya. Kalau anak pondok pasti tahu ya, dia udah pernah ngaji ya. Ya, Alim Muta'alim. Kemudian kontribusi atau dari Ki Haji Hashim Asy'ari ini apa sih dari segi sistem pendidikan pesantren ya, kemudian ada perjuangan kemerdekaannya juga, kemudian warisan intelektualnya juga ada. Apa saja sistem pendidikan pesantren yang dikontribusikan oleh Ki Haji Hashim Asy'ari ini? Yang pertama yaitu mempertahankan metode tradisional kitab kuning. Kalau yang tadi, yang awal itu siapa tadi? Haji Ahmad Dahlan, dia mix antara tradisional dan modern. Kalau ini tetap dia mempertahankan pendidikan tradisional yaitu kitab kuning. Nyoret itu ya kitab gundul itu kan, salapi ya. Ibu juga pernah tuh, pernah dulu pernah pesantren, tapi pesantrennya nggak tetap gitu. Maksudnya sore situ, malam nginap, pagi udah pulang. Ya, setidaknya pernah tahu gitu belajarnya, tapi emang nggak bisa gitu, cuma belajar doang lah gitu. Kemudian menggabungkan dengan kurikulum modern. Nah, ini juga tadi tetap kemudian setelah itu digabungkanlah dengan kurikulum modern. Setelah itu juga mencetak ulama berkualitas tinggi ya. Kalau dari segi pejuang kemerdekaan, ya ini salah satunya resolusi jihad pada tahun 1945, kemudian berarti ya kontribusi juga pada tahun itu ya 1945 ya ada kemerdekaan. Kemudian memobilisasi santri melawan penjajah, ya jadi santri-santrinya dikerahkan untuk membela bangsa kita yang saat itu dijajah oleh Belanda. Kemudian memperkuat semangat nasionalismenya ya, jadi sudah terbayang waktu zaman itu kemerdekaan sebelum kita merdeka dijajah, kemudian Ki Haji Hashim Asy'ari ini sudah mengkontribusikan hidupnya untuk negara ya, bagaimana bangsa kita agar tidak dijajah lagi dan juga santri-santrinya diperbantukan untuk melawan para penjajah gitu ya.
Kemudian warisan intelektual yang diwarisi atau ditinggalkannya itu ya sebuah karya-karya tentang pendidikan Islam, kemudian kerangka etika guru dan murid, serta dasar-dasar pendidikan karakter. Nah inilah kontribusi dari Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ada ya? Keren berarti kan ya? Ibu malah belum pernah lihat filmnya. Sering ya? Iya. Oh, kalau di pondok itu. Karena mungkin mengangkat sejarah awal dulunya seperti itu dari mana dulu. Jadi diperkenalkan oleh santri-santri baru mungkin ya. Santri baru, ajaran baru diulaslah kembali agar memang santri-santri baru itu tahu sejarah awal mulanya itu seperti apa. Oke, yang ketiga siapa kira-kira yang fenomenal tokoh nasional itu? Tadi kan ada dua, yang satu lagi beberapa banyak tapi kita bahas nggak semuanya ya karena tadi sudah ya kita ambil yang paling populernya aja lah. Yang ketiga yaitu ada R.A. Kartini. Kalian tahu ya R.A. Kartini? Yang kalian tahu tentang R.A. Kartini itu seperti apa sih? Membela perempuan. Kemudian apa lagi? Harum namanya, berarti wanitanya pasti cantik orangnya ya. Kemudian ada lagi Putri Sejati. Putri Indonesia. Kalau mungkin zaman sekarang disebut dengan Putri Indonesia, mungkin ya pada zaman itulah ya gitu. Karena mungkin belum modern, belum masih dijajah, makanya jadi pejuang tokoh Indonesia, tokoh nasional. Apa laki-laki gimana? Apa yang kalian ketahui tentang R.A. Kartini? Yang menjahit apa? Yang menjahit bendera. Bukan, yang menjahit bendera bukan R.A. Kartini. Fatmawati Kasep itu mah, aduh jangan kebelinger. Ayo coba yang kalian ketahui nih khususnya laki-laki, kalau perempuan sudah banyak suaranya. Laki-laki coba yang kalian ketahui tentang R.A. Kartini itu apa saja? Hari libur aja katanya. Tanggal berapa lahirnya? Hari libur, R.A. Kartini hari libur. Hari apa itu libur, memperingati apa? Apa? Kenapa bisa disebut dengan hari libur? Ayo, kan pasti ada alasannya. Kenapa coba? Ya, kita setiap tanggal, tahu tanggalnya? Tanggal berapa? Hah? Setiap hari libur. Kan di kalender itu ada hari libur yang berbeda setiap hari minggu dong berarti. Disebut dengan hari Kartini. Enggak dong. Sebut hari Kartini itu bertepatan dengan tanggal 21 April. Disebut hari Kartini, makanya sekarang suka merah atau libur. Kenapa memperingati hari Kartini, ya kan? Karena kenapa sih memperingati hari Kartini? Karena beliau itu salah satu pahlawan Indonesia, wanita emansipasi wanita. Iya, bukan ini jangan salah. Nanti kalau ditanya siapa R.A. Kartini yang menjahit bendera merah putih, wah. Ya, jadi kemudian ikon yang terkenalnya surat-suratnya itu yaitu terbitlah dalam habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang itu seperti apa sih maknanya? Apa yang dimaknai? Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Terus apalagi? Dari kata-kata habis gelap terbitlah terang. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ada lagi? Apalagi bisa dimaknakan banyak sekali ya kata-kata habis gelap terbitlah terang. Setiap ada masalah pasti ada solusi, ya kan? Setiap ada kejadian pasti ada hikmahnya. Kan masih bisa dikaitkan dengan habis gelap terbitlah terang. Kalau kita lihat dari situasi ini, kata-kata ini lebih menitik beratkan kepada emansipasi wanita ya. Waktu itu perempuan kan dijajah, maksudnya tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Kemudian iya, dijajah lah istilahnya ya perempuan itu. Dan kemudian R.A. Kartini ini memperjuangkan ya sampai habis titik berdarah, habis titik lah gitu ya, benar-benar memperjuangkannya gitu. Makanya habis gelap terbitlah terang. Terangnya itu kesuksesan yang didapatkan yang diperjuangkan
selama RA Kartini itu berjuangkan, gitu ya. Kemudian pendidikan untuk perempuan ya, mendirikan sekolah untuk anak perempuan. Ya tadi memang perempuan itu tidak boleh sekolah. Adapun sekolah itu hanya untuk dulu tuh RA ya, sekolah rakyat dulu ya. Hanya misalnya pejabat pimpinan-pimpinan pejabat yang boleh sekolah, itu pun memang tidak semuanya masyarakat, terbatas ya. Kemudian beliau tuh wafat di tahun 1904 tanggal 17 September ya. Usianya masih muda di tahun 25 tahun. Kalian udah ada 25 tahun? Belum ya? Belum kan? 25 tahun belum ya? Masih berjalan ya. Oke, itulah sekilas tentang RA Kartini atau dengan perjuangannya. Nah, kemudian ada efek atau dampak dari sebuah perjuangan yang diperjuangkan oleh RA Kartini ini. Yang pertama yang tadi disebut dengan emansipasi wanita, ya disebut dengan membuka jalan persamaan hak pendidikan. Jadi sama rata perempuan itu sama dengan haknya laki-laki. Boleh mengenyam pendidikan setinggi mungkin, kemudian dari efek ini perempuan boleh menjadi seorang pemimpin ya. Kalau dulu kan pemimpin itu laki-laki saja karena dari dampak atau efek perjuangan RA Kartini ini membuka sebuah jalan persamaan hak sama antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan ya. Kemudian pendidikan secara inklusif yaitu akses pendidikan untuk semua gender tadi ya. Tidak ada pemaksaan, tidak ada pembatasan atau tidak ada batasan. Kemudian selanjutnya muncullah pemikiran secara progresif. Itu apa sih? Mendobrak budaya patriarki melalui pendidikan. Kemudian satunya lagi inspirasi secara global yang menjadikan simbol perjuangan perempuan di Indonesia. Makanya sekarang setiap tanggal 21 April diperingati Hari RA Kartini. Kalau kita lihat tadi dampak perjuangan luar biasa sekali ya di usia yang sangat belia, bukan belia ya, masih muda. Kemudian qadarullah beliau wafat di usia 25. Kamu sangat muda sekali ya, 25 itu ya. Oke, kemudian dari sinilah kita dapat belajar dari bahwa tokoh-tokoh pendidikan ini atau tokoh nasional ini pertama pendidikan untuk semua. Seperti apa? Akses pendidikan tanpa memandang latar belakang, kemudian hak belajar adalah hak universal. Jadi semua masyarakat berhak mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pendidikan. Kemudian secara integrasi nilai juga ya menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan nilai moral. Kemudian pendidikan karakter sama pentingnya dengan akademis. Jadi pendidikan karakter ini contoh seperti apa dari karakter itu kan pola pikir, tingkah laku ya, itu kan salah satu pendidikan karakter ya masuknya. Kemudian secara relevansi modernnya itu apa? Pendidikan harus menjawab tantangan zaman. Betul ya? Sekarang zaman globalisasi dengan pendidikan, dengan pengetahuan kita bisa menjawab tantangan-tantangan secara globalisasi ya. Persaingan secara global ya kan. Sekarang zamannya canggih IT ya, teknologi. Kita mau ngirim paket barang ke luar negeri bisa kan sekarang tanpa kita harus datang ke sana lewat paket jasa ke luar negeri bisa. Kemudian sekarang kita kangen sama keluarga ketika kita berada di jauh cukup dengan video call. Itu kan teknologi sangat berkembang ya. Jadi pendidikan harus menjawab tantangan zaman yang sekarang. Kemudian kemarin COVID diliburkan tapi tetap kita bisa bekerja atau belajar di rumah secara daring lewat teknologi. Ya, itulah relevansi modernnya di zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Kalau cukup, saya hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.